Film ini dimulai di kota Mumbai pada tahun 2006. Dalam sebuah aula, terlihat sebuah pertunjukan musik klasik India. Di sana, seorang pria tua nampak menikmati musik yang dibawakannya. Dia adalah Guruji, seorang vokalis musik klasik. Beberapa penonton yang hadir kebanyakan dari kalangan orang dewasa. Setelahnya, dalam kediaman Guruji, terlihat seorang pemuda sedang berlatih. Dia adalah Sarat, salah satu anak didik dari Guruji. Setiap hari, Sarat berlatih vokal bersama Guruji. Sarat adalah murid yang rajin, bahkan sering memijat gurunya jika terlihat kelelahan. Pada hari itu, Sarat dengan diantar dua temannya pergi ke toko baju. Mereka adalah Seha dan Tejas, yang sama-sama anak didik dari Guruji. Sarat membeli piyama baru karena akan mengikuti perlombaan musik klasik di kotanya 2 hari lagi. Malamnya, Sarat yang tinggal di rumah neneknya melakukan persiapan agar tidak gugup dan melatih vokalnya. Nggak berselang lama, neneknya datang memberitahu bahwa dalam sambungan telepon, ibunya ingin berbicara dikarenakan adiknya sedang sakit. Namun, Sarat menolaknya karena sedang fokus latihan. Kemudian, sebelum tidur, Sarat pergi keluar rumah untuk mendengarkan rekaman dari sesepuh musik klasik. Sesepuh tersebut adalah Mai, guru dari Guruji. Dalam rekamannya, Mai berceramah tentang aliran musik rah yang dia kuasai. Musik rah adalah sebuah musik klasik yang dapat menenteramkan jiwa, dan jika mau menggeluti musik ini, belajarlah untuk kesepian dan kelaparan. Di hari kompetisi, terlihat seorang peserta sedang melantunkan musik klasik. Sedangkan Sarat sedang menunggu giliran untuk dipanggil. Pada saat itu, Tejas memberitahu bahwa para pesertanya bukan kaleng-kaleng. Mereka sudah sering memenangkan kompetisi di kota lain. Tanpa sadar, Tejas telah membuat Sarat down, karena Sarat baru pertama kali ikut kompetisi. Sebelum tampil, Sarat mengecek alat musik pengiringnya agar sesuai dengan keinginannya. Setelah semua siap, barulah Sarat menunjukkan vokalnya. Penampilan Sarat membuat para hadirin yang datang bertepuk tangan. Seha dan Tejas pun memuji penampilan Sarat yang bagus. Hanya saja, Sarat merasa kurang maksimal dengan penampilannya. Di hari yang sama, pengumuman pemenang pun langsung diumumkan. Sialnya, Sarat harus kalah dalam kompetisi tersebut, dan Sarat nampak termenung. Selepasnya, Sarat mengikuti pelatihan yoga agar bisa melepaskan pikiran negatif dan meningkatkan kesehatan mental dan fisiknya. Sebelum tidur pun, Sarat menyempatkan pergi ke jalan raya sambil mendengarkan rekaman dari Mai. Dalam rekaman Mai, Sarat mendapatkan pengetahuan tentang semangat dalam bermusik klasik. Di hari berikutnya, Sarat yang bekerja di studio musik klasik nampak sedang merekam dan memindahkannya ke format CD. Pada hari itu, atasannya yang bernama Kishore mengajak Sarat untuk menjaga stand di pertunjukan seni dan budaya. Di sana, Sarat menawarkan musik klasiknya dan mencoba memberikan diskon. Malangnya, tak satu pun yang tertarik karena musiknya dijual tidak terkenal. Sesudahnya, dengan kesal, Sarat kecewa dengan orang-orang zaman sekarang yang lebih tertarik musik modern ketimbang musik klasik. Padahal musik klasik kemurniannya masih terjaga. Kishore memberitahu bahwa sponsor lebih tertarik dengan jenis musik modern karena mudah diterima oleh masyarakat luas. Malamnya, Kishore dan Sarat bertemu klien. Dia adalah Kumar, seorang kolektor barang antik dan juga kritikus. Pada saat itu, Kishore memesan koleksi musik klasik dari Kumar. Waktu remaja, Kumar pernah mendengar secara langsung Mai bernyanyi. Suara Mai sangat bagus, hanya saja Mai adalah seniman palsu karena tidak mau tampil di depan umum dan seluruh alirannya nampak telah dibodohi oleh ceramahnya. Tanpa sadar,
Kumar telah menghina aliran Sarat. Dengan kesal, Sarat pun menyiramnya. Pada saat latihan, Seha dan Tejas nampak mengikuti instruksi dari guruji dengan baik. Sedangkan Sarat tidak bisa mengikutinya dengan baik. Malamnya, Sarat mencoba berlatih kembali. Pada saat itu, dirinya teringat kenangan waktu kecilnya. Dari kecil, ayahnya tidak membiarkan Sarat untuk bermain bersama teman-temannya. Setiap hari, ayahnya mengajarkan dan memperkenalkan Sarat dengan musik klasik. Terkadang ibunya kesal dengan suaminya karena berambisi kepada Sarat. Ayah Sarat yang bernama Mukun adalah penyanyi klasik yang telah diakui di kotanya. Dirinya pun mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkannya di acara TV. Dalam wawancaranya, Mukun telah membuat buku tentang sejarah musik klasik. Gurunya yang bernama Mai telah menciptakan musik tentang kemurnian ilahi, di mana musik tersebut tidak akan bisa didapatkan dimanapun. Malamnya, Seha yang datang ke tempat kerja Sarat ingin mendengar ceramah rekaman dari guru Mai karena ayah Sarat pasti memilikinya. Dengan berbohong, Sarat mengaku tidak memilikinya. Entah apa yang merasuki Sarat, dengan berani memegang tangan Seha. Sialnya, Seha merasa keberatan dan pergi. Dengan cepat, Sarat pun meminta maaf. Untuk menghindari pikiran negatif, Sarat mengikuti pelatihan yoga kembali. Di hari berikutnya, neneknya menginginkan Sarat mencari pekerjaan yang benar karena pekerjaan yang sekarang hanya bergaji kurang dari UMK. Neneknya membandingkan Sarat dengan Seha dan Tejas karena mereka bisa berhasil mendapatkan pekerjaan yang layak. Mendengar hal itu, Sarat pun kesal karena dirinya sudah nyaman bekerja dengan Kishore dan untuk saat ini mengejar musik klasik adalah fokusnya. Di pesta ulang tahun kliennya, guruji dan timnya mendapatkan kepercayaan untuk mengisi acara. Pada saat itu, Sarat salah dalam menyambung frasa dari gurunya. Beruntungnya terbantukan oleh Seha. Selepasnya, guruji yang kecapean merasakan sakit di punggung dan sering batuk ketika malam. Dokter pun memberikan resep obat dan menyuruhnya untuk berolahraga. Melihat guruji tidak bisa membayarnya, dengan cepat Sarat membayar biayanya. Sesudahnya, Sarat terlihat marah dengan dirinya sendiri karena tidak tampil maksimal pada acara ulang tahun tersebut. Guruji memberi saran bahwa dirinya hingga usia 40 tahun hanya fokus pada latihan, sedangkan Sarat yang masih 24 tahun masih banyak waktu untuk memperbaikinya. Malamnya, Sarat berlatih kembali karena akan tampil pada acara Hari Guru. Pada saat itu, Sarat teringat kenangan masa kecilnya. Dalam sebuah kereta, Sarat mampu menjawab pertanyaan tentang musik klasik yang diberikan oleh teman ayahnya. Mereka pergi keluar kota hanya untuk melihat konser klasik dari kota sebelah. Sebelum tidur, Sarat mendengarkan rekaman Mai kembali. Dalam ceramahnya, untuk menyanyikan musik klasik India, harus melupakan penonton dan fokus pada frasanya. Menyanyilah untuk dirimu dan Tuhan. Jika gagal, setidaknya sudah mencobanya dengan tulus. Pada saat Hari Guru, Sarat yang telah berlatih dipercaya guruji untuk menggantikannya mengisi acara tersebut. Kemudian, Sarat mencoba mempraktekkan isi ceramah dari Mai. Alhasil, Sarat mampu menyanyikan frasa dengan baik. Penonton yang menyaksikan pun terlihat senang. Sejak saat itu, Sarat mampu mengatasi kesulitannya dalam bernyanyi.
10 tahun kemudian, Sarat melakukan sesi foto untuk diposting ke blog pribadinya. Setelahnya, dirinya menunjukkan kepada seorang sponsor untuk diajak kerjasama dan mengundang sponsornya untuk datang ke acaranya. Hanya saja, sponsor belum bisa memastikan kerjasama, namun akan datang ke acara Sarat. Sekarang, Sarat mengajar di sebuah lembaga sekolah musik swasta. Pada saat sedang mengajar, anak didiknya memberitahu bahwa guruji sedang sakit dan memintanya untuk datang. Sarat yang datang pun kesal karena anak didiknya tidak memijit sendi yang sakit, melainkan hanya memberi obat saja dan menyuruhnya untuk pergi. Guruji memberitahu bulan lalu dirinya meminjam Rp200.000 kepada ayah Sarat untuk biaya dokter. Mendengar hal itu, Sarat menegaskan untuk tidak meminjam kepadanya lagi karena ayahnya sangat licik. Ayah Sarat selalu meminta guruji tampil ke acara kenalannya tanpa membayar. Sesudahnya, pada saat makan malam, Sarat nampak terkejut dengan gadis dari desa Kolkata yang menyanyikan musik klasik dengan begitu bagus. Gadis itu bernama Saswati dan berhasil lolos audisi India Mencari Bakat. Di acara Sarat, terlihat beberapa orang dewasa dan sponsor datang untuk menyaksikan konsernya. Di sana, penonton dilarang merekam dan acara konsernya nampak disukai para penontonnya. Selepasnya, Sarat mempostingnya di Facebook dan menandai sponsornya. Ternyata sponsornya lebih memilih Seha untuk diajak kerjasama. Sekarang, Seha adalah penyanyi klasik berbakat yang pernah mengisi acara di Amerika dan telah mendapatkan penghargaan dari industri musik. Seha juga telah menikah dengan seorang pencipta lagu, sedangkan Tejas lebih memilih menjadi karyawan. Di hari berikutnya, Sarat menunjukkan rekaman videonya. Pada rekamannya, Sarat telah menciptakan frasa baru. Guruji memberitahu bahwa frasa barunya terdengar hambar dan musiknya pun tidak berjiwa. Guruji pun menyuruhnya untuk lebih berusaha lagi. Malamnya, Sarat yang sedang berlatih teringat kenangan masa kecilnya. Pada saat itu, ayahnya menunjukkan rekaman ceramah Mai. Ayahnya mendapatkan rekaman tersebut dari temannya. Setelah berpikir, Sarat memberikan semua rekaman ceramah Mai ke lembaga musik lokal. Sarat memberitahu bahwa rekaman tersebut adalah materi yang tidak ternilai dan mohon untuk dijaga. Dengan senang, petugas pun mencatat identitas Sarat dan menerimanya. Setelahnya, dalam acara India Mencari Bakat, Saswati yang seorang vokalis musik klasik telah berhasil masuk ke final. Ternyata orang tua Saswati mendukung bakat anaknya menyanyi dari kecil. Sejak ikut India Mencari Bakat, Saswati menjelma sebagai bintang karena telah mengharumkan desanya. Sarat pun terlihat serius memperhatikan penampilan Saswati. Selesai mengajar, seorang murid dan ibunya datang untuk meminta izin kepada Sarat. Ibunya memberitahu bahwa anaknya Karan akan mengisi dalam acara band campuran di festival kampusnya. Karan diminta untuk menjadi vokal klasik pada band modern. Sarat pun mengizinkannya, hanya saja melarangnya untuk datang kembali ke kelasnya karena musik klasik dikhususkan untuk orang yang ingin fokus saja. Dengan marah, ibunya pun pergi membawa anaknya. Esoknya, ketika Sarat sedang berolahraga, ibunya menelpon. Ibunya yang khawatir berniat menjodohkan Sarat karena Sarat sudah berusia 36 tahun. Sarat yang mendengar akhirnya bersedia mengikuti permintaan ibunya. Malamnya, di hari peringatan kematian Mai yang ke-35, Guruji dan timnya mengisi acara tersebut. Pada saat itu, Guruji terlihat kurang sehat. Di lain sisi, Saswati yang dahulu menyanyikan musik klasik, kini telah mengubah genrenya menjadi pop rock. Sarat yang melihat pun nampak terkejut.
Alasan Sarat belum menikah adalah karena dirinya mengkhawatirkan kondisi gurunya yang tidak memiliki keluarga dan tidak ada yang merawatnya. Guruji memberitahu bahwa banyak dari para kliennya yang tidak membayarnya. Mereka hanya memberikan cemilan dan teh saja. Mendengar hal itu, Sarat pun akan menagihnya. Ketika Sarat sedang membuatkan teh, naasnya Guruji menghembuskan napas terakhirnya. Guruji? Beberapa tahun kemudian, dalam perjalanan menuju Mumbai, Sarat telah memiliki seorang putri. Dirinya telah menikah dengan wanita pilihan ibunya. Pada hari itu, Sarat meresmikan perusahaan barunya. Para sponsor mau bekerja sama karena konsistensi Sarat di dunia musik klasik sudah teruji. Dalam wawancaranya, Sarat menjelaskan bahwa dirinya telah mendirikan perusahaan musik klasik bernama Anhat Sounds. Sarat sukses memperkenalkannya pada masyarakat luas, dan musik klasik yang Sarat ciptakan dapat dibeli melalui web perusahaannya. Sarat menjadi pemain tunggal di industri musik klasik, khususnya India bagian utara, yang membuatnya kaya raya. Dalam perjalanan pulang, terlihat seorang seniman jalanan menyanyikan karya Sarat. Sarat yang mendengar terlihat senang karena karyanya dapat dikenal oleh berbagai kalangan. Dan film pun selesai.
Kanan baru saja sampai di India. Keluarga Kanan sangat senang menyambut kedatangan Kanan. Bahkan calon mertua Kanan dan calon tunangan Kanan sangat bersemangat menyambut kedatangan Kanan di rumah. Calon tunangan Kanan bernama Anu, yang merupakan teman masa kecil Kanan. Kanan tiba dan disambut dengan meriah oleh keluarga Anu. Setelah itu semua orang langsung menemui pendeta untuk menentukan tanggal pernikahan Kanan dan Anu. Pendeta mengatakan bahwa Kanan mempunyai nasib buruk. Untuk menghapus nasib buruk, Kanan harus menikah dengan sebuah pohon. Kanan menganggap itu hanyalah sebuah lelucon. Semua keluarga menyuruh Kanan untuk mengikuti kata pendeta. Dengan begitu, Kanan dan Anu akan memiliki pernikahan yang bahagia terlepas dari nasib buruk. Setelah diyakinkan, akhirnya Kanan setuju untuk menikah dengan pohon. Meskipun Kanan enggan untuk menikah dengan pohon, namun ritual pernikahan Kanan dengan pohon tetap dilakukan. Pernikahan Kanan dengan sebuah pohon telah selesai dan pendeta memberitahu Kanan bahwa setelah ini Kanan akan menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia dan Kanan terbebas dari masalah. Kanan menikah dengan sebuah pohon yang ada di desa Pilaur dan setelah menikah, pohon yang telah dinikahi Kanan ditebang. Kanan dan semua orang kembali ke rumah. Kanan tidur dengan tenang, namun tiba-tiba ada sosok hantu yang mendatangi Kanan. Kanan ketakutan melihat sosok hantu itu. Saking ketakutannya, Kanan kabur dan kepala Kanan terbentur hingga Kanan pingsan. Semua orang berkumpul untuk melihat keadaan Kanan, dan Kanan tersadar. Kanan memberitahu semua orang bahwa dia telah melihat hantu, namun tidak ada satupun yang percaya kepada Kanan. Semua orang pergi meninggalkan Kanan dan Kanan masih melihat hantu yang tadi. Jadi Kanan meminta kepada Anu bahwa Kanan akan tidur bersama dengan Anu. Keesokan harinya Kanan mengira bahwa hantu itu telah pergi. Kanan pergi kembali ke kamarnya untuk bersiap-siap karena Kanan akan bertunangan dengan Anu. Hantu itu masih menunggu Kanan di dalam kamar Kanan. Kanan yang melihat itu ketakutan dan pergi ke kamar orang tuanya. Ibu Kanan memarahi Kanan karena Kanan masih belum siap untuk pertunangannya dengan Anu. Pelayan datang untuk membawakan pakaian Kanan. Kanan ketakutan melihat pelayan karena di belakang pelayan ada hantu yang terus-menerus mengikuti Kanan. Kanan bersembunyi di dalam kamar mandi dan hantu itu mengikuti Kanan di dalam kamar mandi. Hantu itu mengatakan bahwa Kanan telah membawanya ke sini dan sekarang dia terjebak dengan Kanan. Hantu itu bertanya kepada Kanan apa yang telah dilakukan Kanan sehingga membuat hantu itu terjebak dengan Kanan. Kanan mengatakan kepada hantu itu bahwa dia telah menikahi pohon untuk menghilangkan nasib buruk. Hantu itu akhirnya mengerti kenapa dia terjebak dengan Kanan, karena dia adalah penghuni pohon yang telah dinikahi oleh Kanan. Jadi secara tidak langsung Kanan telah menikah dengan hantu itu. Hantu itu meminta kepada Kanan untuk mengembalikan dirinya ke pohon. Namun pohon yang telah dinikahi Kanan sudah ditebang. Jadi hantu itu akan terjebak selamanya dengan Kanan. Kanan ketakutan karena hantu itu akan terjebak selamanya dengan dirinya. Kanan menyuruh hantu itu pulang. Pasti di kehidupan sebelumnya hantu itu memiliki rumah. Saat Kanan mengatakan tentang rumah, hantu itu mengingat masa lalunya. Adegan flashback ke masa lalu. Di desa Pilaur, ada seorang gadis muda yang bernama Sasi. Sasi berasal dari keluarga terhormat. Dia tinggal bersama kakaknya yang merupakan seorang dokter. Teman Sasi yang bernama Amrit datang membawa koran yang berisi puisi yang ditulis oleh Pilauri. Puisi yang ditulis oleh seseorang yang bernama Pilauri sangat-sangat indah, namun Pilauri tidak pernah mengungkapkan dirinya kepada publik. Semua orang sangat menyukai puisi yang ditulis oleh Pilauri dan orang-orang mengira bahwa Pilauri adalah Ruplal. Ruplal adalah seorang penyanyi. Ruplal mengaku kepada semua orang dirinya adalah Pilauri, sang penulis puisi. Banyak gadis-gadis yang tergila-gila kepada Ruplal.
Gadis-gadis desa Pilaur sering memberikan barang-barangnya di depan pintu rumah Ruplal. Suatu hari, orang-orang dari kota datang ke desa Pilaur untuk mengenalkan piringan hitam. Warga desa Pilaur berbondong-bondong datang untuk mendengarkan lagu yang diputar dari piringan hitam. Amrit, teman Sasi, menjemput Sasi untuk mengajak Sasi mendengarkan piringan hitam. Namun kakak Sasi melarang Sasi untuk pergi karena gadis dari keluarga terhormat tidak boleh datang ke pertemuan seperti itu. Amrit pergi meninggalkan Sasi dan tak lama kemudian ada pasien yang membutuhkan pertolongan kakak Sasi. Kakak Sasi pergi meninggalkan Sasi sendirian di rumah dan mengunci pintu rumah. Sasi mempunyai kesempatan untuk mendengarkan piringan hitam, jadi Sasi kabur dari rumahnya melewati tangga untuk mencapai tempat pemutaran piringan hitam. Orang-orang dari kota mulai memainkan piringan hitam, namun mereka terganggu oleh suara gelang kaki Sasi. Sasi memberikan salam kepada semua orang yang ada di sana, lalu Sasi duduk di samping Amrit. Ruplal yang melihat Sasi bertanya kepada temannya siapa wanita itu. Teman Ruplal yang bernama Soma mengatakan kepada Ruplal bahwa Sasi tidaklah cocok dengan Ruplal karena Sasi adalah gadis terhormat. Kakak Sasi adalah seorang dokter dan pasti kakak Sasi tidak akan membiarkan Ruplal untuk mendekati Sasi. Musik dari piringan hitam dimainkan. Semua orang mendengarkan musik dari piringan hitam dengan senang, namun Ruplal terus-menerus memandang wajah Sasi. Sasi pergi ke toko buku untuk membeli koran. Di dalam koran tertulis, editor Gurbaksing menulis surat terbuka untuk Pilauri supaya Pilauri menunjukkan identitas aslinya. Ruplal dan Soma datang mendekati Sasi dan Amrit. Ruplal mulai menggoda Sasi dan bertanya kepada Sasi kenapa Sasi tidak pernah datang pada saat Ruplal melakukan pertunjukan. Sasi mengatakan kepada Ruplal bahwa lagu yang dinyanyikan oleh Ruplal tidak enak didengar. Ruplal membantah perkataan Sasi jika lagu Ruplal tidak enak didengar, tapi kenapa Sasi selalu membaca puisi yang dibuat oleh Ruplal? Sasi menjawab Ruplal. Sasi mengatakan seharusnya Ruplal merasa malu. Ruplal bisa menipu seluruh dunia tapi tidak bisa menipu Sasi. Sasi tahu bahwa Ruplal bukan orang yang menulis puisi di koran. Ruplal menyanyikan lagu yang tidak ada artinya. Sasi dan Amrit pergi meninggalkan Ruplal dan Soma. Ruplal membacakan puisi yang ditulis oleh Pilauri di koran. Sasi mendatangi Ruplal dan menamparnya. Pada saat Ruplal akan tampil bernyanyi, Ruplal teringat perkataan Sasi bahwa lagu yang dinyanyikan oleh Ruplal tidak ada artinya. Ruplal tidak jadi bernyanyi dan pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, Ruplal mengambil pena dan kertas dan mulai menulis lagu karyanya sendiri. Ruplal berhasil menyelesaikan lagu hasil karyanya sendiri. Ruplal menyanyikan lagu yang dia ciptakan di malam hari. Sasi yang mendengar Ruplal bernyanyi meninggalkan rumahnya dan pergi ke Ruplal. Ruplal terlalu asik menyanyi sampai tidak menyadari kehadiran Sasi. Saat Ruplal menyadari bahwa Sasi ada di hadapannya, Ruplal langsung terdiam. Sasi memuji lagu ciptaan Ruplal. Sasi mengungkapkan kepada Ruplal bahwa Pilauri, penulis puisi yang diterbitkan di koran, adalah dirinya. Dan dengan begitu Sasi meninggalkan Ruplal. Ruplal telah berubah. Sekarang Ruplal sering menyanyikan lagu yang penuh arti. Ruplal juga mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan Ruplal juga merubah penampilannya. Suatu hari Ruplal akan pergi ke pertunjukan menyanyi. Di depan pintu rumahnya, Ruplal menemukan sebuah puisi. Ruplal menyanyikan lagu yang tertulis di dalam puisi yang dia terima. Sasi diam-diam mendengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Ruplal. Sasi sering menulis dan Ruplal sering mendapatkan puisi tepat di depan pintu rumahnya. Ruplal mengubah puisi itu menjadi sebuah lagu dan Ruplal akan menyanyikannya di pertunjukan.
Suatu malam Ruplal menangkap basah Sasi sedang menyelipkan puisi di depan pintu rumah Ruplal. Ruplal mengambil langsung puisi dari tangan Sasi. Sasi menjadi malu dan meninggalkan rumah Ruplal. Sejak saat itu, Ruplal selalu mendekati Sasi dan mereka menjadi dekat. Ruplal dan Sasi menjalin hubungan. Mereka saling mencintai satu sama lain sampai-sampai mereka melakukan hubungan plus-plus. Setelah melakukan hubungan plus-plus, Sasi mengatakan kepada Ruplal bahwa editor Gurbaksing meminta supaya Pilauri menunjukkan identitas aslinya. Sasi menyuruh Ruplal untuk mengaku sebagai Pilauri. Karena selama ini Ruplal sudah mengaku-ngaku sebagai Pilauri dan orang-orang banyak yang percaya bahwa Ruplal adalah Pilauri. Sasi tidak bisa mengaku kepada semua orang bahwa Pilauri yang sebenarnya adalah dirinya karena Sasi berasal dari keluarga terhormat. Jika Ruplal mengungkapkan dirinya sebagai Pilauri sang penulis puisi di koran, maka Ruplal bisa pergi ke Amritsar dan merekam lagu di sana. Ruplal tidak mau karena penulis aslinya adalah Sasi, bukan dirinya. Sasi memaksa Ruplal agar setuju. Jika kakak Sasi tahu bahwa Sasi adalah penulis puisi di koran, pasti kakak Sasi akan marah kepada Sasi. Tepat pada saat itu, seseorang mengetuk-ngetuk rumah Ruplal. Ruplal membuka pintu rumahnya dan itu ternyata adalah kakak Sasi. Kakak Sasi menemukan adiknya sedang berada di dalam rumah Ruplal. Kakak Sasi yang marah langsung memukuli Ruplal dan Sasi. Dan setelah itu kakak Sasi langsung menyeret Sasi untuk pulang ke rumahnya. Di dalam rumah kakak Sasi memberitahu Sasi bahwa Ruplal tidak pantas untuk bersanding dengan Sasi karena dia adalah seorang gembel, tukang minum, dan tukang main perempuan. Sedangkan Sasi berasal dari keluarga terhormat. Keesokan harinya Sasi sedang melayani makan untuk kakaknya. Ruplal datang ke rumah Sasi. Kakak Sasi yang mengetahui hal itu marah. Ruplal mengungkapkan yang sebenarnya kepada kakak Sasi bahwa Pilauri, penulis puisi di koran adalah Sasi. Sasi sangat suka menulis dan sangat berbakat, namun Sasi takut kepada kakaknya karena dia berasal dari keluarga terhormat. Biasanya gadis dari keluarga terhormat tidak melakukan hal seperti itu. Ruplal berpamitan dia akan pergi ke Amritsar disuruh oleh Sasi untuk merekam lagu di sana. Ruplal berjanji dia akan datang pada saat hari Baisakhi dan Ruplal akan menikahi Sasi di hari Baisakhi itu. Ruplal menyuruh kakak Sasi menjaga Sasi sampai dia kembali. Dan dengan begitu Ruplal berangkat ke Amritsar. Sasi dan Ruplal menghabiskan hari-hari mereka dengan memikirkan satu sama lain. Sasi selalu murung dan terlihat sedih. Kakak Sasi yang melihat itu menjadi tidak tega melihat adiknya terus-menerus terlihat sedih. Ruplal mencapai Amritsar dan bertemu dengan Gurbaksing. Ruplal mulai merekam lagu. Ruplal menyanyikan puisi yang ditulis oleh Sasi yang berjudul Sahiba. Oh Sahiba, रटती है जुबां और तेरे बिना सांस भी. Ruplal mendapatkan banyak uang dari rekaman dan dia mengirimkan uang yang dia dapat kepada Sasi. Kakak Sasi terkejut bahwa Ruplal mengirim uang yang sangat banyak kepada mereka. Kakak Sasi berpikir, setelah Ruplal terkenal, Ruplal akan melupakan Sasi. Namun ternyata Ruplal bukan pria yang seperti itu. Ruplal telah benar-benar berubah. Kakak Sasi menyetujui hubungan Ruplal dan Sasi. Pada perayaan Baisakhi, kakak Sasi akan menikahkan Ruplal dengan Sasi. Persiapan pernikahan Ruplal dan Sasi dimulai. Adegan kembali ke masa sekarang. Anu merasa ada sesuatu yang aneh kepada Kanan dan Anu mencurigai bahwa Kanan berselingkuh. Pada saat pesta pertunangan, Kanan menjauh dari kerumunan dan terlihat berbicara dengan seseorang. Padahal sebenarnya Kanan sedang berbicara dengan hantu Sasi. Anu marah kepada Kanan dan memutuskan pertunangan.
Keluarga Anu dan keluarga Kanan yang mengetahui bahwa Anu dan Kanan sedang bertengkar menyatukan mereka supaya mereka berdua menyelesaikan masalah. Keluarga mereka mengatakan masalah seringkali muncul sebelum pernikahan. Keluarga Anu dan keluarga Kanan memaksa Anu dan Kanan untuk berbaikan. Akhirnya mereka berdua berbaikan. Namun Anu belum yakin apakah Kanan masih mencintainya atau tidak. Meskipun Anu dan Kanan sudah berbaikan, tapi Anu selalu menjauhi Kanan. Hantu Sasi menasehati Kanan untuk mengambil keputusan yang tepat. Pada saat hari pernikahan Kanan dan Anu, Kanan berusaha untuk menemui Anu sebelum ritual pernikahan, namun Anu tidak mau menemui Kanan. Hantu Sasi masuk ke dalam kamar Anu. Hantu Sasi mengagumi kecantikan Anu dan akan memakaikan dupata di atas kepala Anu, namun Anu terkejut dan ketakutan. Hantu Sasi menampakkan dirinya di depan Anu sehingga membuat Anu pingsan. Kanan yang mendengar suara ketakutan Anu segera mendobrak pintu dan menemukan Anu pingsan. Kanan memanggil-manggil nama Anu untuk membuat Anu sadar. Anu tersadar, namun Anu masih ketakutan karena Anu melihat sosok hantu Sasi. Kanan menjelaskan tentang hantu Sasi kepada Anu. Hantu Sasi adalah hantu penunggu pohon yang Kanan nikahi. Selama ini Kanan berusaha menjelaskan kepada orang-orang bahwa dia melihat hantu Sasi, namun tidak ada satupun orang yang percaya kepada Kanan. Kanan juga tidak berselingkuh, melainkan Kanan sering berbicara dengan hantu Sasi. Kanan mengatakan kepada Anu bahwa hantu Sasi adalah orang baik. Hantu Sasi tidak akan menyakiti Anu. Anu bertanya kepada hantu Sasi apakah hantu Sasi punya urusan yang belum selesai di kehidupan sebelumnya. Dengan begitu, mungkin hantu Sasi bisa meninggalkan Kanan. Hantu Sasi menjawab, mungkin memang dia mempunyai urusan yang belum selesai. Hantu Sasi menceritakan lagi kisah masa lalunya. Adegan flashback ke masa lalu. Semua orang datang ke rumah Sasi untuk perayaan pernikahan Sasi dan Ruplal. Sasi sangat bahagia menjalani satu persatu ritual sebelum pernikahan. Kakak Sasi ikut senang melihat adiknya bahagia. Di tengah-tengah perayaan Mahendi, Sasi merasa mual. Sasi meninggalkan tempat upacara dan keluar rumah untuk memuntahkan isi yang ada di dalam perutnya. Amrit menyuruh Sasi beristirahat karena Amrit mengira Sasi kecapean. Amrit akan memanggil kakak Sasi, namun Sasi melarang Amrit dan Sasi memberitahu Amrit bahwa dirinya sekarang sedang hamil. Amrit tidak menyangka bahwa Sasi sudah melakukan hubungan seperti itu dengan Ruplal. Namun Amrit senang karena sebentar lagi dirinya akan menjadi seorang bibi. Amrit mendandani Sasi karena sebentar lagi pernikahan Sasi dan Ruplal akan dilaksanakan. Dari pagi sampai malam Sasi menunggu kedatangan Ruplal untuk melangsungkan upacara pernikahan. Namun Ruplal tidak datang-datang. Dan dengan berat hati kakak Sasi mengatakan bahwa Ruplal belum pulang dari Amritsar. Upacara pernikahan Sasi dibatalkan. Semua orang pulang dan Sasi sangat sedih. Sasi yang sedih pergi berlari ke sebuah tempat. Sasi sampai di bawah pohon dan pada akhirnya Sasi yang kecewa terhadap Ruplal melakukan bunuh diri. Kanan bertanya kepada hantu Sasi, sudah berapa lama kejadian itu terjadi? Dan hantu Sasi menjawab, kejadian itu terjadi pada bulan April sekitar 98 tahun yang lalu. Hantu Sasi mulai bertanya-tanya kenapa dia ada di sini, dan pada saat itu Nenek Anu masuk ke kamar Anu untuk memberikan perhiasan kepada Anu. Nenek Anu menyanyikan lagu Saheba yang merupakan puisi yang ditulis oleh Sasi. Sasi bertanya kepada Kanan bagaimana Nenek Anu bisa mengerti lagu itu. Dan Kanan bertanya kepada Nenek Anu bagaimana Nenek Anu bisa mengerti lagu itu.
Nenek Anu menjawab bahwa lagu itu adalah salah satu lagu yang berasal dari piringan hitam yang dia punya. Nenek Anu menunjukkan koleksi piringan hitam kepada Kanan. Salah satunya adalah piringan hitam dengan lagu Saheba. Di piringan hitam tertulis nama Pilauri tahun 1919. Nenek Anu memberitahu, pada tahun 1919 terjadi kejadian yang sangat buruk. Kejadian buruk itu terjadi di Amritsar pada saat Hari Baisakhi. Sesuatu terlintas di pikiran Kanan, Amritsar, Baisakhi, dan tahun 1919. Pendeta menyuruh kedua pengantin untuk datang karena sudah waktunya untuk melakukan ritual pernikahan. Kanan dan Anu keluar dari kamar, namun bukan untuk melakukan ritual pernikahan. Mereka berdua pergi ke suatu tempat bersama dengan hantu Sasi. Saat di jalan, Kanan menyuruh Anu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Hari Baisakhi tahun 1919. Anu mencari tahu kejadian apa yang terjadi di ponselnya. Adegan kembali flashback ke masa lalu. Saat itu Hari Baisakhi, Ruplal bersiap-siap pulang untuk menikah dengan Sasi. Gurbaksing mengajak Ruplal ke sebuah pertemuan. Gurbaksing memperkenalkan Ruplal kepada semua orang yang ada di sana bahwa Ruplal adalah penyanyi. Tiba-tiba saja ada para penjajah yang mulai menembaki semua orang yang ada di sana. Banyak korban berjatuhan dan salah satunya yang jadi korban adalah Ruplal. Ruplal tertembak dan meninggal dunia. Adegan kembali ke masa sekarang. Kanan membawa Anu dan hantu Sasi ke tempat para korban penyerangan dimakamkan untuk mencari Ruplal. Di tempat itu banyak arwah-arwah lain dan hantu Sasi mencari satu persatu di antara kerumunan. Namun hantu Sasi tidak menemukan arwah Ruplal. Hantu Sasi akan meninggalkan tempat itu dengan putus asa. Namun pada saat itu seseorang berbicara. Orang itu mengucapkan puisi yang telah ditulis oleh Sasi, dan orang itu tidak lain adalah arwah dari Ruplal. Sasi kembali bertemu dengan Ruplal. Sasi dan Ruplal terharu dengan pertemuan mereka, dan Sasi memberitahu Ruplal bahwa dia sedang hamil. Meskipun menjadi arwah, mereka tetap kembali bersatu. Ruplal dan Sasi berterima kasih kepada Kanan dan Anu. Sasi berpesan kepada Kanan untuk selalu menjaga Anu. Kemudian arwah Sasi dan arwah Ruplal meninggalkan dunia dengan tenang.